Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh dan soleha hari ini? Sehat ya? Alhamdulillah. Yang sakit semoga segera sembuh, segera sehat ya. Oke, jumpa lagi dengan Ibu Sela. Kali ini Bu Sela mau membacakan sirah Nabi, yaitu tentang makanan yang tak kunjung habis. Simak terus videonya. Perang Khandaq dipicu oleh kebangkitan umat Islam Madinah yang membuat pamor Mekah sebagai pusat keagamaan dan perdagangan di Arab menjadi turun. Hal ini membuat Abu Sufyan, pemimpin suku Quraisy di Mekah, menjadi geram. Ia mulai mengumpulkan pasukan dari berbagai suku dan para tentara bayaran untuk menaklukkan Madinah. Sekitar 10.000 prajurit akhirnya terkumpul. Jumlah pasukan tersebar di seluruh Arab pada saat itu. Nabi Muhammad kemudian mengumpulkan pengikutnya untuk mendiskusikan strategi perang. Ide melindungi kota dengan membuat parit diusulkan oleh seorang sahabat bernama Salman Al-Farisi. Sekitar 3.000 prajurit yang mempertahankan kota dikerahkan untuk membangun parit selama 6 hari. Di tengah para muslim yang sedang sibuk menggali parit untuk persiapan perang, salah satu sahabat Rasul yang bernama Jabir bin Abdullah melihat Nabi Muhammad seperti sedang kelaparan. Ia kemudian pulang ke rumah dan bertanya kepada istrinya, "Wahai istriku, apakah di rumah ada makanan? Aku melihat Rasulullah sedang dalam keadaan lapar," kata Jabir. Istrinya kemudian bergegas ke dapur untuk mengeluarkan karung yang berisi gandum, lalu menumbuknya untuk diolah menjadi roti. Jabir juga menyembelih kambing peliharaannya dan memasaknya menjadi makanan yang nikmat. Setelah semua makanan sudah siap untuk dihidangkan, ia bersiap menemui Rasulullah untuk mengundang beliau makan di rumah. Ketika Jabir hendak berangkat, istrinya berpesan kepada Jabir, "Wahai istriku, jangan permalukan aku di hadapannya, Nabi Muhammad dan sahabat-sahabat beliau, karena makanan yang kita siapkan ini tidaklah banyak." Ketika Jabir sampai di hadapan Rasulullah, ia mendekati beliau dan membisikkan, "Wahai Rasulullah, aku menyembelih seekor kambing, dan istriku sudah menyiapkan makanan untuk Anda. Sudikah Anda dan sebagian sahabat datang ke rumah kami untuk makan bersama kami?" Maka Nabi Muhammad berkata kepada para sahabat, "Wahai para penggali parit, Jabir memasak makanan untuk kita semua. Mari kita makan bersama-sama." Jabir tentu sangat terkejut. Ia sadar bahwa makanan yang telah ia siapkan bersama istrinya tidaklah cukup untuk seluruh sahabat yang berjumlah sekitar 1.000 orang. Jabir kemudian hendak berbisik kepada Nabi Muhammad untuk mengatakan bahwa makanan di rumahnya hanyalah sedikit. Namun Nabi Muhammad lebih dahulu berkata kepada Jabir, "Jabir, jangan kau turunkan kualimu dan jangan kau masak adonan rotimu sebelum aku sampai di rumahmu." Jabir tidak berani menolak dan bergegas pulang untuk menceritakan kejadian ini kepada istrinya. Istri Jabir tentu kebingungan dan berkata, "Bagaimana ini? Makanan kita tidaklah cukup. Aku akan sangat malu kepada Rasulullah jika aku tidak dapat menjamu semua tamu yang datang." Tak lama kemudian Nabi Muhammad datang mendahului para sahabat. Jabir dengan segera membawakan adonan rotinya yang tak seberapa itu ke hadapan Nabi Muhammad sesuai dengan perintah beliau. Nabi Muhammad kemudian memberkahi adonan roti itu dan menuju ke kuali masakan kambing untuk berdoa kepada Allah memohon keberkahan. Setelah itu beliau berkata kepada istri Jabir, "Panggillah tukang roti untuk membantumu dan jangan sekali-kali kau tuangkan kualimu. Isilah mangkuk para tamu langsung dari kualinya, niscaya Allah akan mencukupkan kami semua." Kemudian para sahabat yang berjumlah sekitar 1.000 orang mulai berdatangan. Istri Jabir tampak keheranan karena makanan di kuali itu ternyata cukup untuk seluruh sahabat sehingga semua bisa menikmati hidangan yang diberikannya.
Dan yang lebih mengejutkan lagi adalah kuali tersebut tetap penuh seperti semula. Begitu juga dengan adonan rotinya. Sungguh luar biasa salah satu mukjizat Rasulullah ini. Semoga kisah ini dapat menjadi pelajaran bagi kita semua bahwa membantu sesama tidak akan membuat kita menjadi miskin, melainkan Allah akan melipat gandakan rezeki kita. Amin ya rabbal alamin. Nah, itu tadi cerita sirah kita hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.